Mbak Sinta, terus dengan kabar donasi untuk Agam selanjutnya bagaimana nih Mbak Sinta? Hola amigos, aku hari ini bersama Yanti Gise. Nah, gimana nih kabarnya kalian? Aku beberapa hari nggak ketemu, dia tambah cantik aja dia. Tambah ireng ngono. Enggak beneran, tapi manis, cantik. Itu wajahnya bersih, nggak ngerti pakai skincare apa itu. Oke, Yan, topiknya hari ini kita harus menanyakan Sinta. Soalnya Sinta itu di Brasil ya. Di Brasil, oke. Ini loh, aku mau menanyakan ini Mbak ya, Mbak Sinta, apakah sudah sempat ketemu dengan Bapak Prabowo? Dan apakah juga jadi ketemuan sama Bu Fili? Itu loh yang Bu Fili Deputi Bank Indonesia. Nanti dijawab loh Mbak ya. Harus itu ya. Oke. Jadi Mbak Deni dan Yanti, ternyata pesawat aku dari Barcelona ke Lisboa itu delay sejam. Dan aku udah mulai ini dong gemetar gitu ya. Wah, ini bisa nggak ya aku 1,5 jam transit. Ternyata begitu aku nyampe, pesawatnya juga delay lebih dari 3 jam. Jadi Pak Presiden, Pak Prabowo nyampenya tuh sekitar jam 6 apa setengah 7 di hotel di Rio de Janeiro. Nah, aku tuh baru nyampe di airport, baru landed itu jam 7 lebih lah. Dan sampai di rumah tuh jam 8 pagi, setengah 9. Jadi akhirnya ya tidak bisa ketemu dengan komite, tidak bisa ikut menyambut. Padahal pengen banget ya salaman sama Pak Presiden gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk istirahat sebentar. Lalu siangannya itu diajak sama Bu Fili, Deputi Bank Indonesia, makan siang bersama dengan komite. Jadi yang pertanyaan tadi, apakah aku ketemu Pak Prabowo? Tidak ketemu. Dan apakah aku ketemu dengan Bu Fili? Sempat ketemu ya, alhamdulillah puji Tuhan. Dan sempat ngobrol. Beliau kan suka tanaman tuh, jadi sempat ku belikan bibit-bibit tanaman yang dari Barcelona yang bisa dibawa untuk perjalanan itu loh. Kita makan siang, ngobrol. Setelah itu beliau dan komite delegasi ya maksudnya ya melanjutkan kegiatan karena memang waktu itu banyak meeting-meeting ya yang berhubungan dengan BRICS. Dan akhirnya ya aku pulang balik ke apartemen istirahat karena jet lag banget. Dan pas dari Lisboa ke Rio de Janeiro itu ada turbulence, jadi aku nggak bisa tidur, bener-bener sengsara deh. Dikit-dikit tuh pesawatnya kayak mau jatuh gitu dan aduh stres pokoknya, bener-bener spanning tinggi. Nah, ini kapan nih ngajakin podcast bareng-bareng nih? Ayo, kapan? Tang balik. Itu sama Sinando sama Mbak Sinta. Ya, tungguin dua-duanya udah oke. Baru podcast bareng. Nah, kamunya juga pulang kampung gimana ya? Nanti tak kabari lah nanti kalau udah kelar ya. Ya wes, gampang. Nah, Mbak Sinta kapan pulang ke Barcelona? Kabar-kabarin aja, tak masakne bakso sak puasmu, gratis. Bakso jumbo enek, bakso cilik enek. Pokoknya meet in kamu loh ya. Meet in aku beres. Kan sekarang donor enek. Donor enek. Jadinya meet in aku. Pokoknya sing gawe pokoknya deh. Tenang aja Mbak Sinta, nanti dia yang bikinin ya yang baksonya. Dia memang enak baksonya. Lah ya, enak toh? Enak sumpah. Aku itu sampai berapa kali itu yang aku suka itu apa? Balungan itu loh. Mesti berserat. Enek balungane, enek sumsume. Sumsumnya itu loh masih
kalau dimakan itu kayak ngeresep pokoknya. Gue sedikit curious dengan keadaan Sinta di Brasil. I hope everything's gonna be okay. Terakhir, kita diinformasikan kalau mobilnya itu rusak. Semoga aja bisa di fix secepatnya. Jadi kita curious, gue pribadi curious mengenai informasi tentang meeting yang diadakan sama petinggi-petinggi dari Indonesia. Menjawab pertanyaan Nando, jadi memang pas aku nyampe itu hari Sabtu aku nggak langsung cek mobil ya. Biasanya aku matiin baterainya, aku cabut itu kabelnya, jadi baterainya nggak berfungsi. Karena biasanya mobil itu kalau ditinggal lama ya, dalam hal ini aku tinggal sejak Februari aku ke Barcelona. Terus aku balik hari Sabtu yang lalu, itu kan berarti 4 atau 5 bulan ya. Baterainya biar awet dan gak masalah, jadi harus aku cabut kabelnya. Nah, begitu aku masukin lagi, aku pasang lagi gitu, baterainya oke, tapi motornya gak oke. Jadi aku stres karena biasanya aku pakai mobil itu untuk ke tempat anakku di mana aku sekarang ini gitu. Aku sempat stres banget. Terus aku bilang, aduh, nambah masalah lagi ya, satu ya, udah nggak ketemu sama Pak Presiden Prabowo, dan ada banyak hal yang aku nggak bisa lakuin. Kok mobil sekarang rusak? Jadi aku benar-benar stres abis. Dan akhirnya hari Minggu aku diajak dong sama Bu Dewi Murni, Bu Kristina juga. Jadi Bu Kristina itu wakil kepala ITPC. Kebetulan mereka sedang bertugas ya di BRICS. Karena Bapak Menteri Perdagangan juga datang, dan di sela-sela kesibukan itu ya mereka bilang, aduh kita lagi free nih, jadwalnya padat tapi kita free, yuk kita kemana gitu ya. Aku temenin, kita jalan kemana-mana. Nggak kemana-mana juga sih sebenarnya, cuman ke pantai Ipanema, terus kita naik ke Corcovado Christ Redeemer, yang patung Yesus ya, yang salah satu keajaiban di dunia itu. Jadi kita sempat naik ke situ, terus kita juga jalan ke Escadaria Selaron, jadi tangga itu, tangga dihiasi dengan keramik-keramik lucu, dan itu salah satu top tujuan ya, destinasi para turis kalau datang ke Rio pasti tuh harus ke situ gitulah pokoknya. Ya akhirnya aku berusaha healing dikit, tapi jam 6-an tuh aku udah capek banget, jadi langsung pulang ke rumah, jet lag, tidur. Masih sempat posting video juga ya, karena memang kita pengennya kalau bisa postingnya tuh setiap hari gitu, biar kalian juga selalu stay tune dan nonton kita gitu ya. Tanyakan kedua. Ini ada pertanyaan lagi. Bebas ini pertanyaan kedua, ketiga bebas saya ya. Apakah ketemu dengan keluarga Juliana Marins, dan apakah sudah ke kuburan, lalu apakah dikremasi atau dikubur? Itu pertanyaan yang kedua. Iya. Soalnya Mbak Sinta itu netizennya menanyakan itu, jadi kita nggak tahu, jadi harus Mbak Sinta yang jawab. Soalnya kan kita kan di Barcelona, gitu. Kamunya kan di Brasil, Mbak Sin. Saya sebenarnya pengen ya ketemu sama keluarga Juliana Marins, tapi karena agak ragu gitu, jadi akhirnya nanya dulu ke teman-teman apakah it's okay kalau ketemu dengan mereka. Terus ada yang pro, ada yang kontra, katanya mungkin oh ya mungkin karena kamu orang Indonesia ya, jadi belum tentu mereka mau ketemu, nanti kan jadi ngingatin
kalau anak mereka tuh meninggal di Indonesia, bisa jadi mereka marah banget atau gimana. Di satu sisi ada juga yang pro, katanya siapa tahu mereka juga bisa menerima kamu dengan lapang dada, bisa menerima kamu kan juga ingin memberikan belasungkawa ya, dan mungkin bisa mewakili rakyat Indonesia gitu, memberikan belasungkawa kepada keluarga. Dan ternyata dengan mobil aku ya yang rusak, ya akhirnya hari Minggu itu aku nggak bisa ngapa-ngapain, dan akhirnya aku pergi keliling bersama dengan beberapa temen. Kalau masalah kekuburan, saya usahakan minggu ini saya ke kuburan. Itu sebenarnya walaupun bukan satu kota ya, itu dia ada di kota yang bersampingan dengan kota Rio de Janeiro, dan sepertinya itu sekitar 45 menit sejam nyampe dari tempat tinggal aku. Jadi udah tahu kuburannya di mana, dan lagi koordinasi nih sama ada temen yang kebetulan dia jadi follower aku di Instagram, katanya dia bisa menemani. Jadi kita lihat saja nanti pas pulang ke Rio itu kayak gimana ya. Dan awalnya kan dia mau dikremasi tuh si Juliana, ternyata atas permintaan keluarga sendiri, karena sebelumnya sudah disetujui oleh pengadilan, oleh hakim bahwa boleh dikremasi, tapi mereka tuh pengen dikuburkan aja. Jadi kalau misalnya diperlukan lagi untuk autopsi yang selanjutnya, mereka bisa tinggal bisa tinggal dilakukan. Jadi kalau kremasi kan jadi debu tuh udah nggak bisa diapa-apain lagi kan. Sudah ketemu anakmu Mbak Sinta, kan katanya mau ulang tahun tanggal 9 Juli. Tuh pertanyaan. Ini sambil baca soalnya neka aku stres. Aku ngikut Denny aja yo. Neka ngono aku stres Yan. Okay. Tapi emang ini aku yang mau tanyakan sebenarnya sama dia, biar aku nggak lupa, makanya aku tulis itu. Iya, kemarin anakku ulang tahun 9 Juli 2025, ulang tahun yang ke-14. Tingginya dia itu antara 175 sampai 178 ya. Kita coba ngukur dia kemarin, dan dia happy banget, dia nggak mau tiup lilin katanya, karena tidak mau celebrate itu. Katanya kalau tiup lilin tuh yang bukan yang dia suka, dia nggak mau katanya gitu. Jadi mendingan nggak usah deh katanya. Jadi kemarin kita kumpul keluarga, sayang banget papanya lagi kerja waktu itu, jadi pas makan siangnya cuman kita sama ada beberapa sepupu, baru sorenya bapaknya baru gabung gitu. Dan akhirnya memang kita tetap beli kue ya, kue tart, walaupun kita akhirnya tidak tidak celebrate, tidak nyanyi happy birthday gitu, enggak. Kita akhirnya potong aja, dan ya kita sempat doa ya, karena keluarga di sini kan pada Kristen semua, jadi kita doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing lah gitu. Terus Mbak, itu pertanyaan ada lagi nih, sudah ada hasil otopsi dari Brasil apa belum? Kan kemarin bilangnya waktu itu kan 7 hari, ya kan? 7 hari. Nah, kira-kira sekarang ini hasilnya itu otopsi itu udah dapat apa belum gitu loh? Terus gimana reaksi dari keluarga gitu? Itu sebenarnya hasil autopsinya sudah ada pada hari Selasa tanggal 8 ya, 8 Juli.
Itu berarti sekitar jam 9 atau jam 10 pagi 9 Juli waktu Jakarta itu juga sudah ada. Jadi ini saya mau bacakan yang sudah saya terjemahkan nih. Jadi ini menurut news berita dari surat kabar atau berita dari Brasil. Jadi katanya kepolisian sipil Rio de Janeiro telah mengkonfirmasi bahwa Juliana Marins meninggal akibat berbagai trauma yang disebabkan oleh jatuh dari ketinggian. Laporan pemeriksaan forensik dari Institut Medis Legal menyimpulkan bahwa penyebab langsung kematiannya adalah pendarahan internal yang dipicu oleh luka-luka pada banyak organ atau yang disebut lesions polyviscerais, ya, serta politrauma. Jadi ada banyak trauma yang sesuai dengan dampak energi kinetik tinggi. Jadi karena jatuh dari tempat yang sangat tinggi, ya, perkiraan waktu pasti kematian sulit ditentukan karena kondisi jenazah saat tiba di Institut Medis Legal itu sudah dalam keadaan dibalsam. Jadi kalau misalnya ada berita nih yang di Indonesia mengatakan, oh, waktu pasti kematian itu 10 menit, 15 menit, apa 30 menit setelah jatuh, itu menurut aku nggak bener ya, karena ini yang aku cek itu adalah news yang akurat dari Globo namanya, J1, yang mengatakan bahwa perkiraan waktu pasti kematian itu sulit ditentukan karena sekali lagi kondisi jenazah saat tiba di Institut Medis Legal itu sudah dalam keadaan dibalsam. Jadi itu membuat waktu pasti kematiannya sulit ditentukan, bukan sulit lagi ya, udah nggak bisa ditentukan gitu. Jadi pihak forensik juga menyatakan bahwa tidak bisa dipastikan secara meyakinkan apakah terjadi jatuh lebih dari sekali. Tapi luka-luka yang ada dinyatakan konsisten dengan satu kali benturan yang hebat, yang merusak organ-organ vital serta struktur tubuh seperti tengkorak, dada, perut, panggul, anggota tubuh, dan tulang belakang. Jadi itu rusak semuanya. Pemeriksaan forensik tambahan ini, yang kedua ya, autopsi yang kedua ini, merupakan permintaan dari keluarga kepada pihak pengadilan di Brasil. Jadi katanya selain kepolisian sipil, ada seorang ahli forensik independen yang juga turut memantau jalannya pemeriksaan. Jadi hanya itu yang news di Brasil katakan. Jadi kalau ada yang ditambah-tambahin juga sepertinya itu tidak benar ya. Jadi saya lebih karena ini hasil di Brasil dan saya lagi di Brasil, jadi saya lebih mempercayai apa yang kantor berita Brasil katakan gitu. Jadi kalau misalnya kalian membaca dan ternyata, oh kamu salah sih, itu dikatakan katanya itu perusahaan X mengatakan bahwa itu katanya 10-15 menit setelah dia jatuh dia mati. Di Brasil sendiri itu mengatakan tidak bisa ditentukan loh, karena badan yang sudah dibalsam dari Indonesia nyampe ke Brasil kan harus dibalsam ya biar awet ya. Jadi itu yang membuat pemastian jam kematiannya itu tidak bisa ditentukan gitu. Mbak, terus kegiatan Mbak Sinta di Brasil itu tiap harinya ngapain aja? Jalan-jalan, terus ketemu sama siapaan aja? Atau mager kayak aku? Iya. Ini hari ini kita mager di rumahnya Yanti. Apa itu. mager Iya. itu? Kegiatan sehari-hari aku di Brasil ketemu sama anak aja, karena anakku itu kan lagi libur ya, bulan Juli di Brasil atau dimanapun itu juga bulan
bulan libur ya, bulan Juli ya. Jadi ketemu sama anak, main sama anak, walaupun mainnya sekarang tuh udah bukan mainan anak-anak lagi karena dia udah 14 tahun, jadi dia sudah merasa dewasa gitu. Ya, teenager lah. Jadi pemikirannya juga udah berubah. Dulu kan kita yang selalu stres tuh, harus bantuin dia. Sekarang dia udah mandiri, malah dia yang masak telur, goreng telur, dia yang nyuci piring, dia yang ini, yang itu gitu. Dan karena dia tinggal bareng sama neneknya kan ya, jadi dia itu berfungsi banget lah, berarti banget buat neneknya gitu. Jadi ngebantuin neneknya banget gitu. Terus semuanya yang anggota keluarga gitu dari pihak bapaknya tuh ngomong, wah anak ini benar-benar beda dari yang lain. Jadi bantu sampai pas dia ngeliat ranjang aku gitu kan berantakan kan, terus dia ngomong gini, wih mama ini ranjang kamu ini kalau mau berantakan ini harus dilipat, ini spray. Aku pikir dia cuma bilang ini harus dilipat nih udah gitu, ditinggalin kan, enggak, ini dilipat, bener-bener dilipat sama dia gitu. Waduh, bener-bener ya anak udah beranjak dari teenager ke dewasa kan tuh gapnya gede banget ya. Tapi setidak-tidaknya dia udah mulai berpikir seperti orang dewasa gitu. Mbak Sinta, apakah masih sering berkomunikasi dengan Agam Rinjani sekarang ini? Nah tuh, itu komunikasinya, kalau memang komunikasi dengan Agam Rinjani itu apa aja yang dikomunikasikan itu loh. Terus tapi kalian baik-baik aja kan, maksudnya kan apa sering-sering berkomunikasi atau jarang-jarang gitu loh. Ya mungkin kalau jarang-jarang mungkin dianya ya, si Agamnya ini lagi sibuk sekarang. Soalnya aku lihat di podcast kayaknya sekarang podcast sana, podcast sini, di Jenny Sumargo, di podcastnya kemana-mana dia. Kemana-mana kayaknya lagi sibuk nih Mas Agam. Apakah aku masih sering ngobrol sama Agam? Hampir tiap hari ya kita ngobrol. Karena selain ngomongin masalah donasi, terus masalah kegiatan dia, obrolan kita juga berhubungan dengan proyek-proyek ya. Ada beberapa TV, ada beberapa orang penting ini, direktur sutradara terkenal di Brasil yang berminat untuk membuat film tentang Agam dan tentang Rinjani. Jadi kita lihat saja nanti. Sepertinya saya harus terlibat 100% dengan proyek ini, tapi harus nanya Agam dulu dong, dia mau apa enggak gitu kan. Jadi ya let's see apa yang akan terjadi selanjutnya begitu. Terus kapan balik nang Barcelona Mbak sampean? Pakai bahasa Jawa ya, tidak pakai bahasa Toraja atau bahasa Makassar, aku nggak ngerti. Kapan Mbak balik pulang ke Barcelona? Wis padha kangen. Sudah kangen. Kapan aku pulang ke Barcelona? Bentar lagi. Hari Selasa minggu depan aku harus pulang karena aku kan juga ada kerjaan ya di Italia. Terus aku tanggal 17 sudah harus ke Italia karena ada temen yang mau nikah di sana. Jadi aku dijadiin ininya bridesmaid-nya itu loh. Jadi madrina. So ya, let's see. Mungkin sampai akhir Juli aku harus di Italia. Jadi mungkin nanti aku posting lah konten mengenai Italia dan apa yang aku lakukan di Italia. Ya, mudah-mudahan ya, tolong doain biar bisa jam 4 sore biar bisa sampai dengan selamat kembali ke Barcelona karena udah. Iya. Mbak Sinta, terus dengan kabar donasi untuk Agam selanjutnya bagaimana nih Mbak Sinta? Sudah beres apa belum? Kayaknya udah beres sih, tapi nggak tahu, katanya beresnya
minggu ini. Hmm. Minggu ini katanya beres, tapi aku nggak tahu. Itu kelanjutannya tuh Mbak Sinta yang tahu itu. Mbak Sinta harus jawab ini ya, penting banget. Sampai saat ini donasinya belum nyampe di Agam. Donasinya masih keliling-keliling dunia dulu lah gitu. Nanti palingan kalau udah nyampe, palingan kalian juga yang di Indonesia akan tahu sendiri gitu, entah dari Agam apa dari siapa gitu ya. Jadi kita tunggu aja. Oke deh amigos, dimanapun kalian berada, jangan lupa like, share, terus apa lagi tuh, nonton, subscribe, komen. Dan kalau nontonnya harus sampai habis ya, jangan lupa, biar nanti nggak ada yang ngomel-ngomel ya. Ngomel-ngomel ternyata karena nggak nonton sampai habis, jadi nonton sampai habis dulu baru ngomel gitu loh. Oke amigos, makasih ya.